Slick back. No, no, Slick back. That's what I said. Slick back. no, nigga, I'm a pimp named Slick Back. Pimp named Slick Back. Pimp named Slick back. Nigga, are you deaf? I'm a pimp named Slick. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratna Safitri dengan NIM 210202062. Saya dari kelas reguler A2 Informatika semester 5. Baiklah, di sini saya akan membuat video penjelasan untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah text mining. Di sini saya akan membuat video penjelasan tentang program Python untuk melakukan tokenizing atau scaffolding, mengubah kalimat menjadi huruf kecil, menghapus angka, menghapus tanda baca, menghapus spasi, tokenisasi teks, filtering, stemming, mencetak teks yang sudah di-stem, dan mencetak jumlah kata yang telah di-stem dengan dokumen teks nomor 4, yaitu pengembangan aplikasi mobile. Kami melibatkan tim pengembang dengan keahlian dalam berbagai bahasa pemrograman, termasuk Python, Java, dan Kotlin. Sebelum saya masuk ke penjelasan program Python saya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tokenisasi, filtering, dan stemming. Tokenisasi yaitu proses memecah teks atau kalimat menjadi unit-unit yang lebih kecil yang disebut dengan token. Token dapat berupa kata, frasa, atau simbol. Tujuan dari tokenisasi yaitu pertama, analisis teks dengan memisahkan teks menjadi bagian yang lebih kecil, menyederhanakan struktur teks untuk memahami maknanya, dan mempersiapkan data untuk pemrosesan lebih lanjut seperti analisis sentimen, klasifikasi teks, dan pemodelan bahasa. Untuk filtering yaitu dalam konteks pemrosesan bahasa alami, filtering adalah proses menghapus atau mengurangi bagian kata atau informasi yang dianggap tidak relevan atau tidak diinginkan. Tujuan dari filtering yaitu membersihkan teks dari elemen yang tidak relevan atau noise, seperti tanda baca atau kata-kata umum. Untuk yang kedua yaitu meningkatkan kualitas data dengan menghilangkan informasi yang tidak memberikan kontribusi signifikan. Yang ketiga yaitu mempermudah proses analisis teks dengan fokus pada informasi yang penting. Untuk stemming yaitu proses menghilangkan afiks atau imbuhan seperti akhiran kata dari kata untuk mendapatkan bentuk dasarnya atau kata dasar stem. Tujuan dari stemming sendiri yaitu mengurangi variasi kata untuk menyederhanakan analisis teks, menyamakan kata-kata yang memiliki akar kata yang sama, meningkatkan akurasi dalam pencarian atau pengelompokan kata yang memiliki makna serupa. Itulah tadi penjelasan singkat mengenai tokenisasi, filtering, dan stemming. Untuk selanjutnya yaitu langsung saja saya akan menjelaskan program Python saya untuk melakukan tokenizing atau scaffolding. Nah, baiklah di sini untuk melakukan tokenizing atau scaffolding, di sini saya menggunakan library NLTK, word tokenize, stopword, porter stemmer, factdisk, dan string. Untuk library NLTK sendiri yaitu library utama untuk pemrosesan bahasa alami, library word tokenize yaitu untuk melakukan tokenisasi kata, stopword yaitu daftar kata-kata umum yang biasanya diabaikan dalam analisis teks, porter stemmer yaitu algoritma stemming porter untuk menghapus afiks dari kata, untuk factdisk yaitu kelas untuk menghitung frekuensi distribusi kata dalam teks, dan untuk library string yaitu modul Python yang berisi sejumlah konstanta string bawaan. Nah, di sini terdapat teks dokumen yang tadi saya sampaikan bahwasanya saya menggunakan teks nomor 4 yaitu pengembangan aplikasi mobile. Kami melibatkan tim pengembang dengan keahlian dalam berbagai bahasa pemrograman termasuk Python, Java, dan Kotlin. Baiklah, di sini terdapat dua tahapan utama yaitu tahap yang pertama yaitu melakukan tokenisasi dan yang tahapan yang kedua yaitu untuk melakukan scaffolding. Tahap yang pertama yaitu tokenisasi untuk memecahkan kalimat menjadi token atau kata-kata, dan tahapan yang kedua yaitu scaffolding untuk mengubah huruf menjadi lowercase atau huruf kecil. Di sini juga terdapat tokenisasi untuk memanggil fungsi tokenisasi scaffolding, dan juga terdapat perintah print untuk menampilkan hasil tokenisasi dan scaffolding. Untuk print yang pertama yaitu menampilkan teks asli, dan perintah print yang kedua yaitu untuk memanggil hasil tokenisasi dan scaffolding.
Untuk hasilnya yaitu dapat kita lihat sendiri bahwasanya terdapat perbedaan setelah dilakukan scaffolding dan tokenisasi. Untuk selanjutnya yaitu untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil. Di sini terdapat teks dokumen, yaitu teks dokumen yang saya ambil yaitu dokumen nomor 4. Di sini juga terdapat perintah lower untuk mengubah kalimat menjadi huruf kecil dan juga terdapat perintah print untuk menampilkan hasil. Hasil yang pertama yaitu perintah untuk menampilkan hasil teks dokumen asli dan yang kedua untuk menampilkan hasil setelah dirubah ke dalam huruf kecil semua. Nah, dapat kita lihat hasil yang didapat yaitu seperti ini. Untuk yang selanjutnya itu menghapus angka dari teks. Di sini terdapat teks dokumen yang akan kita olah atau kita rubah dan juga terdapat hapus angka dari teks dan juga perintah untuk menampilkan hasil. Untuk print yang pertama yaitu menampilkan hasil teks asli dan juga hasil tanpa angka. Setelah kita jalankan, maka inputan yang kita hasilkan adalah seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu menghapus tanda baca dari teks. Di sini terdapat library string, yaitu modul Python yang berisi sejumlah konstanta string bawaan. Di sini terdapat teks dokumen, terdapat perintah untuk menghapus tanda baca dari teks, dan juga menampilkan hasil. Di sini terdapat dua perintah print, yaitu untuk menampilkan teks asli dan juga hasil tanpa tanda baca. Setelah kita jalankan, maka hasil yang kita peroleh adalah seperti ini. Dia akan mengeluarkan teks asli dan hasil tanpa tanda baca. Untuk yang selanjutnya yaitu menghapus spasi dari teks. Di sini terdapat perintah untuk menampilkan teks dokumen yang akan diolah atau kita rubah. Dan juga terdapat perintah untuk menghapus spasi dari teks. Dan juga terdapat perintah print untuk menampilkan hasil teks asli dan hasil tanpa spasi. Setelah dijalankan, maka output yang dikeluarkan adalah teks asli dan juga hasil tanpa spasi. Dapat kita lihat di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk tokenisasi teks. Di sini terdapat library NLTK, bulk tokenist, dan string. Di sini terdapat teks dokumen, tokenisasi teks untuk melakukan tokenisasi, untuk menghapus tanda baca dari token, dan untuk menampilkan hasil tokenisasi. Print yang pertama menampilkan teks asli, dan print yang kedua menampilkan hasil tokenisasi. Nah, setelah kita jalankan, maka hasil yang dikeluarkan atau output yang dikeluarkan yaitu teks asli dan hasil setelah ditokenisasi. Maka dapat kita lihat hasilnya di sini. Untuk yang selanjutnya yaitu filtering teks. Nah, di sini terdapat teks dokumen yang nanti akan digunakan untuk menampilkan atau membaca dokumennya, kata-kata yang akan difilter, dan di sini juga terdapat perintah untuk memfilter teks dan juga perintah untuk menampilkan hasil. Hasil yang pertama yaitu teks asli dan hasil yang kedua yaitu hasil setelah difilter. Setelah kita ketik dan kita jalankan, maka hasil yang didapatkan adalah seperti ini. Dapat kita lihat perbedaannya. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu proses stemming. Di sini saya menggunakan library sastrawi yaitu stemmer factory. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu untuk melakukan stemming. Di sini terdapat library sastrawi stemmer factory. Di sini terdapat inputan teks dokumen, inisialisasi stemmer, melakukan stemming pada setiap kata dalam dokumen, dan yaitu yang terakhir untuk menampilkan hasil. Output yang dikeluarkan maka akan seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk mencetak teks yang di stem. Di sini terdapat teks dokumen, inisialisasi stemmer, melakukan stemming pada setiap kata dalam teks dokumen, dan untuk menampilkan hasil teks asli dan hasil setelah di stemming. Dapat kita lihat hasilnya akan seperti ini. Untuk yang selanjutnya yaitu mencetak jumlah kata yang telah di stemming. Nah, di sini terdapat teks dokumen yang akan kita gunakan, inisialisasi stemmer, melakukan stemming pada setiap kata dalam teks, perintah untuk menghitung jumlah kata setelah di stemming, dan juga perintah untuk menampilkan hasil. Print yang pertama yaitu menghasilkan teks asli,
Print yang kedua untuk menampilkan hasil stemming, dan print yang ketiga yaitu menampilkan jumlah kata setelah di stemming. Maka setelah kita jalankan, output yang dikeluarkan adalah teks aslinya, hasil setelah di stemming, dan juga jumlah kata setelah di stemming. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Dan kepada Allah, saya mohon ampun. Saya Ratna Safitri mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.